Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Rabu 7 Juli 2021. Bacaan kita terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Saya akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelimbung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Saudara, pernahkah kita bangga ketika kita bisa menyakiti orang lain? Pernahkah kita bangga ketika kita bisa menunjukkan kekuatan dan kekuasaan sehingga bisa menindas dan membuat orang lain meneteskan air mata? Pernah enggak saudara kita bangga? Atau bahkan mungkin kita tidak merasa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan itu telah menimbulkan luka yang mendalam. Saudaraku, firman Tuhan hari ini akan berbicara terkait dengan hal itu. Karena Firaun tetap mengeraskan hati terhadap penyakit sampar, maka Allah memberikan penghukuman yang lebih berat lagi, saudara. Kalau tadinya tulah itu hanya mengenai hewan, hanya mengenai binatang ternak, namun sekarang justru mengenai tubuh daripada manusia itu sendiri, yaitu seluruh orang Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka pertanyaannya, saudara, mengapa Allah memakai jelaga untuk tulah yang keenam ini? Mengapa tidak pakai yang lain? Dan jelaga itu apa, saudara? Ternyata, saudara, jelaga atau abu yang adalah tempat pembakaran, kemungkinan dari tempat orang Ibrani bekerja membakar batu atau tempat peleburan besi. Seperti dikatakan, saudara, dalam Ulangan 4 ayat 20, Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan dari Mesir. Jadi jelaga atau abu ini, saudara, berasal dari pembakaran batu atau peleburan besi. Sehingga, saudara, tempat pembakaran atau peleburan besi yang menghasilkan jelaga atau debu ini merupakan tempat penderitaan bagi orang-orang Israel. Bangsa Mesir menjadikan umat Tuhan budak yang sangat menderita. Tenaganya habis-habisan dan dibakar di bawah terik matahari, seperti yang dikatakan dalam Keluaran 1 ayat 13 sampai dengan 14. Dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi, saudara, bagi umat Tuhan pada masa itu, tempat pembakaran atau peleburan yang menghasilkan jelaga atau debu ini tadi, itu merupakan tempat penderitaan, itu merupakan tempat kesusahan, itu merupakan tempat penindasan. Sebaliknya, saudara, tempat ini, dapur peleburan dan pembakaran yang menghasilkan jelaga, bagi orang Mesir merupakan kebanggaan. Beda, saudara, ya. Bagi umat Tuhan yang ditindas, itu adalah kesusahan dan penderitaan. Tapi bagi orang Mesir yang menindas, ini adalah kebanggaan. Karena tempat ini menunjukkan kekuasaan mereka sebagai bangsa yang kuat, yang besar, dan mampu memperbudak bangsa yang lain. Semakin banyak yang diperbudak dan bekerja di dapur peleburan atau pembakaran ini, saudara, menunjukkan betapa besarnya kekuasaan mereka. Namun, saudara,
apa yang mereka anggap sebagai kebanggaan, apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan, karena dapat menindas dan memahitkan hidup orang lain. Dikatakan dalam Keluaran 9 ayat 10. Lalu Musa dan Harun mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Apa yang mereka anggap sebagai kebanggaan, apa yang mereka anggap sebagai kekuasaan dengan menindas dan memahitkan hidup orang, jelaga dari dapur peleburan itu Allah jadikan sebagai penyakit barah. Dalam terjemahan lain, saudara, dijadikan sebagai bisul-bisul yang pecah yang menjadi luka bernanah pada manusia dan hewan, termasuk juga para ahli sihir orang Mesir yang sebelumnya dapat meniru mujizat yang dilakukan oleh Musa. Namun dalam tulah yang ke-6 ini, saudara, mereka pun terkena bisul-bisul tersebut. Jadi saudaraku, ini merupakan balasan kepada Firaun dan para pegawainya yang menindas orang Israel begitu kejam, sehingga teriakan mereka minta tolong didengarkan surga. Jelaga yang berasal dari dapur peleburan dan pembakaran yang merupakan simbol daripada kekuasaan, sebaliknya bagi umat Tuhan sebagai simbol penderitaan, Tuhan balik, sehingga pada akhirnya justru mengenai mereka sendiri. Kekejian Firaun kembali ke Mesir sendiri. Mereka menderita bisul-bisul yang sangat parah. Saudaraku, ini adalah pelajaran yang keras bagi setiap kita. Karena pembalasan Tuhan adalah dengan keadilan. Bagaimana kita memperlakukan sesama? Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan semena-mena? Apakah dengan penindasan yang tersembunyi? Namun kita memperlakukan orang dengan memandang muka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, saudara, ada Allah yang hidup, yang selalu mendengar air mata yang tertindas. Memang mereka nampaknya tidak berdaya, namun jangan sampai pada akhirnya Allah yang melawan kita. Mari saudara, kita belajar untuk memperlakukan sesama sebagai gambar dan rupa Allah, memanusiakan manusia. Ketika kita memperlakukan yang baik, maka Allah yang akan dipermuliakan. Sebaliknya, ketika kita memperlakukan yang buruk, maka Allah yang dipermalukan. Jangan pernah bangga ketika kita dapat menindas dan menimbulkan luka pada orang lain. Tetapi biarlah kita bangga ketika kita dapat melakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman, bukan oleh karena kesukaan ataupun juga oleh karena hal-hal yang bersifat lahiriah. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami, supaya kami memperlakukan sesama itu sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika kami memperlakukan yang baik dan benar, maka Allah yang dipermuliakan. Tetapi ketika kami memperlakukan yang buruk, maka Allah pula yang akan dipermalukan. Bangsa Mesir pada masa itu begitu bangga oleh karena jelaga yang dihasilkan dari dapur peleburan dan pembakaran sebagai bentuk kekuasaan mereka kepada yang tertindas. Tapi pada akhirnya Tuhan memakai jelaga itu untuk menghukum mereka dengan tulah yang sangat mengerikan. Karena itu Bapa, tolonglah kami
supaya kami tidak bangga ketika kami dapat menindas, dapat menimbulkan luka, dan dapat menyakiti sesama. Tetapi sebaliknya kami begitu bangga ketika kami hidup berdasarkan firman. Pertimbangan kami karena firman, bukan oleh karena kesukaan ataupun juga oleh karena yang lain. Tolonglah kami Bapa supaya kami makin terus bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini hamba-Mu mengingat ada kedua saudara kami yang berulang tahun. Yang pertama adalah Ibu Yuliana yang pada pagi hari ini tepat berusia 52 tahun. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, bahkan kecintaannya kepada Tuhan, membawa anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hati yang mulia ini telah Tuhan tanamkan di dalam hidupnya. Biarlah kiranya Ai Yuli pun terus Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, bahkan juga kesetiaannya di tengah-tengah pandemi ini pun tidak berubah. Bahkan boleh makin setia dan mengajarkan iman itu baik kepada anak-anak, baik kepada suami maupun juga kepada seluruh keluarga. Apa yang menjadi pergumulan, kiranya Tuhan yang akan datang mendengar untuk menuntun supaya keluarga ini makin menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga mengingat untuk Esther Darmalin yang pada pagi hari ini juga berusia tepat yang ke-17. Kiranya juga Tuhan menolong supaya Esther Darmalin boleh bertumbuh menjadi seorang muda yang kuat, yang kokoh di dalam iman dan di dalam Tuhan. Berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kami, biarlah itu tidak pernah membuat pribadinya untuk makin jauh daripada Allah. Sebaliknya, makin setia, makin dekat kepada Engkau. Jadikan Esther sebagai seorang muda yang takut akan Tuhan, sebagai seorang muda yang setia dengan perjanjian sehingga menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. Jadikan pula sebagai seorang muda yang takut akan Tuhan, dan kami percaya kiranya masa depan yang terbaik sudah Tuhan siapkan baginya. Demikian juga seluruh jemaat yang pada pagi hari ini sudah berdoa dan bersaat teduh, biarlah kami makin terus mengalami pertumbuhan rohani dan sukacita surgawi itu melingkupi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Yuliana dan juga selamat ulang tahun untuk Esther Darmalin. Kiranya makin menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.